Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Dan alhamdulillah sampai pada hari ini, hari yang ke-17 kita menikmati Ramadan. Mudah-mudahan waktu yang sudah lewat, segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqamah dalam melanjutkan amaliyah Ramadan, dan mudah-mudahan waktu yang tersisa ini memberikan kepada kita untuk lebih semangat lagi meningkatkan apa yang sudah kita lalui. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Ramadan kita puasanya 17 hari. Insya Allah sama. Yang enggak samanya tarawihnya. Karena ada yang enggak 17 hari. Udah ada yang jebol. Di sono ini enggak ini. Ya. Dari 17 hari itu tarawihnya ada yang lewat. Ya. Kemudian kiroahnya, tilawahnya juga sama. Ya. Kalau satu malam 1 juz mestinya sudah 17 juz. Kalau setengah-setengah berarti 13 lebih. Kalau satu hari sekali hatam berarti udah 17 kali hatam. Masya Allah. Ya. Maka supaya diperhitungkan. Ya. Yang ketiga kaitannya dengan sedekah. Ya. Karena Ramadan ini afdhalus sedekah sedaqatun fi Ramadan. Jadi 10.000 di bulan Ramadan itu nilainya beda dengan 10.000 kalau Ramadan sudah lewat. Ya, 100.000 di bulan Ramadan sekarang ini masih sisa beberapa hari, itu berbeda nilainya ketika 100.000 Ramadan lewat. Ya. Maka terus diperhitungkan. Dan terus kita merasa ada yang ketinggalan. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah memberikan jalan-jalan yang lain untuk dapat menikmati kekurangan-kekurangan tadi. Sebagaimana Allah nyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau saja orang-orang itu bersungguh-sungguh mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah akan kasih kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan. Ini masalahnya nih, ada kepengenan apa enggak gitu kan? Ya. Jadi yang berjalan 17 hari ya udah biasa aja dah gitu. Ya. Jadi tidak merasa ada kurang, tidak merasa ada penasaran ya dan lain sebagainya. Makanya nanti ada hari-hari yang terakhir, 10 yang terakhir ini yaitu i'tikaf. Disinilah mungkin kita bisa kita bisa bedah.
ya keadaan yang sudah lewat ketika 20 hari. Sampailah kita atau tidak kepada ampunan Allah dalam waktu yang terakhir itulah. Dan apa yang mau kita lakukan pada hari-hari terakhir itu, tidak ada jalan lain memang kita untuk supaya beritikaf semampu kita. Apa yang bisa kita lakukan di tempat yang terbaik, yaitu masjid tempatnya. Apa yang kita bisa rasakan di situ. Ya, karena hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang mestinya mengungkap kita dari kekeliruan kita, kekurangan kita. Ya kalau lebih sih insya Allah mudah-mudahan. Tapi kalau kurang pastinya. Maka kekurangan inilah yang terus kita mohonkan kepada Allah. Karena memang Allah tahu betul kualitas kita ini. Apa yang kita lakukan itu adalah memang menjadi nilai kita. Untuk berubah drastis tidak mudah. Tapi prosesnya harus kita lalui. Ya. Jadi kalau orang bahasanya punya dosa 10 tahun sama punya dosa 15 tahun, punya dosa 20 tahun. Mulai sama-sama berbuat baik, beratan yang mana kan gitu. Ya. Mudah-mudahan berarti lebih ringan yang 20 tahun ini karena nyesalnya luar biasa misalkan. Ya. Karena penyesalan yang terjadi pada orang yang merasa dirinya banyak berdosa itu lebih Allah sukai daripada orang yang merasa amalnya sudah banyak. Ya. Jadi kita merasa berdosa betul kepada Allah dan Allah tahu betul dan kita merasakan betul, Allah lebih suka kepada orang yang seperti itu ketimbang kita merasa dosanya tidak sebanyak dia, kira-kira gitu kan? Lalu kita santai-santai saja. Nah, maka proses yang harus kita lakukan itu memang bisa berbeda, tapi paling tidak kesemangatan. Nah, maka untuk bisa menikmati kesemangatan di 10 hari terakhir itu, kita bersama-sama untuk itikaf. Ya, supaya rada semangat gitu. Kalau itikaf sendiri doang kan beda. Tapi kalau itikafnya banyak, mudah-mudahan. Yang ngantuk-ngantuk dikit, akhirnya ngantuknya hilang. Misal. Ya. Makanya kalau sudah mulai ngantuk, jangan deketin yang tidur. Ini udah ngantuk, deketin yang tidur. Ya, nyetrum. Ya. Nah, kalau udah mulai ngantuk, deketin yang kelihatannya semangat. Kayak gitu kan. Wah, kayaknya dia nih. Ya. Tapi tetap, ittaqullaha mastata'tum. Karena memang kemampuan kita terbatas. Maka tetap semua yang mau kita lakukan itu adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya masih melanjutkan beberapa hal yang kaitannya dengan zakat. Sudah tentu kalau dari sisi syariat, dari sisi hukum sudah jelas. Harta yang sudah sampai nisab dan dia sampai pada perputaran 1 haul wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan harta yang tidak sampai nisab, ya, kalau kita melihat sebagaimana ini menjadi simbol, sebut saja katakan simbol di Aqobah itu tetap walaupun dia sunnah, tapi bagaimana tetap kita untuk supaya mengeluarkannya. Karena doa malaikat yang kedua itu yang mengerikan. Allahumma ati mumsikan talapan. Ya Allah, berikan kepada orang yang tidak berinfak kehancuran hartanya. Ini mengerikan sebetulnya. Yang ngomong siapa? Malaikat. Dan malaikat mengadunya kepada Allah. Ini menjadi penting, menjadi pelajaran kita. Ya. Karena bagaimanapun harus kita yakini
Allah tidak pernah berhenti memberikan rezeki kepada kita. Ama bulanan, ama mingguan, ama harian. Saya tidak bisa harian, padahal doanya harian. Yang bulanan jangan dihabisin. Siapkan untuk harian. Dan di sini harus kita akui akan mendapatkan keberkahan. Makanya dikatakan ayufham al-murad minaz zakat. Supaya kita paham betul kenapa kita harus berzakat. Zakat ini pengertiannya membersihkan harta, membersihkan hati. Ya. Jadi pahami zakat secara lugotan saja. Ya. Artinya Allah yang selalu memberikan harta kepada kita, harta itu harus dibersihkan. Dan kita yakin harta yang Allah datangkan kepada kita itu hartanya halal. Kalaupun mau ditambah sedikit, halal cuma kotor. Makanya harus dibersihkan. Kalau haram, tidak menjadi pembicaraan. Kalau haram itu, saya nggak tahu kalau duit haram gimana ini. Kalau saya pernah dengar itu, kalau Abu Yadim Yati, Allah yarham itu, kalau dia terima duit, ya dia tahu haram halal itu. Kalau dilempar ke sebelah kiri berarti haram. Duit panas itu. Itu ditanya buat apa? Ya uang itu makanya buat solokan air aja, jalan air. Tidak mungkin dinikmati oleh orang. Kalaupun mau dinikmati, diberikan ke makanan ayam. Sampai begitu. Ya. Jadi ada teman saya, dia anggota dewan. Ketika dia memberikan uang, tapi ini bukan ke Abuya Dimyati, kepada putranya. Ketika dia memberikan uang, duitnya ditaruh di sebelah kiri. Kata dia berarti duit itu haram. Akhirnya dia berhenti jadi anggota dewan. Ya, berhenti. Cerita ke saya. Ya emang gimana ya? Naik pesawat, sono. Tidur di hotel. Suruh seminggu, 3 hari udah pada pulang. Tapi duitnya terima seminggu. Itu contoh-contoh yang konkret saja. Ya. Maka kita pun harus betul-betul memahami itu. Karena bagaimanapun apa yang kita makan itu punya pengaruh kepada model hidup kita, apalagi kita lanjutkan kepada anak kita. Ada kitab namanya Da'ud Dawa, itu obat penyakit ketika dia punya. Jadi harta haram itu sangat punya pengaruh kepada pola pikir. Maka koruptor itu susah diingetin, Pak. Susah. Karena apa? Hidupnya sudah banyak makan yang haram. Dan berat untuk menerima kebaikan. Karena yang baik tidak bisa ketemu dengan yang buruk. Kita ini baik enggak asalnya? Baik. Kalau yang bersih, kemudian tercampur dengan yang kotor sedikit, udah kotor semua kan? Walaupun sedikit. Masya Allah. Maka ayubham al-murad minaz zakah. Kita harus memahami apa fungsi harta kita supaya dibersihkan. Pertama adalah ada 3. Ibtila'u mudda'i mahabbatillah ta'ala ila ikhraji mahbubihi. Harta itu sesuatu yang kita cintai. Betul? Nggak ada orang yang nggak demen harta. Bahkan bukan hanya demen, cinta. Nah, ketika dia memahami ini sesuatu yang dicintai, akan berbahaya. Makanya kan ada penyakit namanya wahan. Hubbud dunya
wa karahiyatul maut. Itu penyakit wahan namanya. Cinta dunia dan orang ogah mati. Ketika sesuatu itu dicintai, mestinya harus dijauhi harta itu. Karena harta itu bukan sesuatu yang harus dicintai. Kalau bicara cinta itu datangnya dari mana? Dari hati. Kalau bicara cinta itu yang sebenarnya dari hati. Maka harta itu tidak boleh kita cintai. Ada istilah itu, harta itu jangan ditaruh di hati. Jangan ditaruh di hati. Karena dunia itu posisinya, yang namanya dunia itu, ini dunia. Dunia ini sesuatu yang ada di bawah. Kalau yang ada di bawah itu harus kita apa? Kita injak. Ya. Kalau yang ada di bawah kita injak. Jangan yang mestinya di bawah ditaruh di kepala. Itu akan berbahaya. Dia harus diinjak. Nah, makanya kita pahami harta itu sesuatu yang dicintai oleh hamba, maka pastikan supaya dikeluarkan. Padahal dikeluarkan yang dicintai ini tidak banyak kan? Berapa persen? Cuma 2,5%. Mungkin kalau bahasa yang lebih gampangnya 100.000 boleh ente ambil, tapi jangan diambil semua. Kurangi 2,5%. Berarti kurangi berapa? 2.005, yang lainnya ente makan dah. Untuk mengeluarkan 2,5% ini berat nggak? Berat. Apalagi kalau 1 miliar. Punya uang 1 miliar. Suruh dipotong 2,5%. Berapa duit? 250 juta. Betul? 25 juta. 25 juta. 1 miliar. 25 juta ya. Ini bisa beli motor baru ini. Kira-kira gitu ya. 25 juta ya. Kalau 2.500 sih oke juga ya. Ya. 25 juta. Mana motor udah lama lagi. Ya, gitu. Kira-kira begitu tuh. Karena dia akan kita cintai. Nah, justru ketika kita cintai, akhir keluarkan. Walaupun hanya 2,5%. Watanajuh an sifatil bukhli al muhlik. Di antara sifat yang ada pada kita ini adalah al bukhlu, pelit. Dan sifat pelit itu akan membahayakan. Ya, sifat pelit itu akan membahayakan. Membahayakan siapa? Membahayakan diri kita. Masa sesuatu yang membahayakan kita biarkan? Mestinya kita usirlah kira-kira. Nah, jadi ketika harta itu ada pada kita, kita akan punya sifat al-bukhlu. Wal bukhlu wal muhlik. Sifat pelit itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Yang ketiga, wasyukru nikmatil mal. Dengan kita memiliki harta, kita bersyukur. Alhamdulillah. Allah sudah memberikan kepada kita harta, kita bersyukur. Bagaimana bukti mensyukurinya? Kita bersih. Jadi sekecil apapun, ciri-ciri orang takwa itu adalah kalau urusan harta yang dia miliki, ya, itu selalu dia katakan banyak, walaupun sedikit. Alhamdulillah. Jadi kalau urusan harta dia tidak bilang sedikit, selalu bilang banyak. Alhamdulillah.
Kenapa dia bisa merefleksikan hartanya banyak? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, unduru ilaman huwa asfala minkum. Wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Karena teori mensyukuri harta itu melihat kepada yang lebih sedikit. Jangan melihat kepada yang lebih banyak. Kalau kita melihat kepada yang lebih banyak, pasti dia tidak akan mensyukuri. Bahkan kata Rasulullah, man lam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Kalau dia sedikit tidak pernah bersyukur, banyak pun tidak pernah. Nah, makanya bagaimana kita memahami harta ini adalah apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ini yang kita syukuri. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memaksa seseorang untuk mengeluarkan harta kecuali apa yang sudah Allah berikan. Apa yang sudah Allah berikan. Makanya syukuri yang ada itu. Dan seberapapun yang ada itu, kita katakan banyak. Alhamdulillah. Ketika kita mengatakan banyak, berarti harus dikeluarkan. Berapa dikeluarkannya? Kalau kaitannya kita mau pakai rumus 2,5%, silahkan saja. Tapi kalau mau lebih juga boleh. Makanya Pak, kalau kita tidak pernah punya harta sampai nisab dan haul, berarti kita tidak pernah membersihkan harta secara wajib. Tapi kalau kita memahami harta yang ada pada kita ini harus kita bersihkan. Makanya setiap hari harus kita bersihkan. Al-israr bi ikhrajiha likanya ab'ad minar riya was sum'ah. Ada hal yang harus diperhatikan memang kaitannya ketika kita mau mengeluarkan ini, yaitu jangan sampai kita mengeluarkan hartanya itu karena riya atau sum'ah. Sum'ah itu artinya apa? Ya biar dipuji. Kalau bahasa Jokowi dulu apa? Kalau dia melakukan ini pencitraan. Ya, jangan sampai kita melakukan itu karena pencitraan. Hati-hati. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, ya, jangan sampai yang kita lakukan itu adalah riya dan pencitraan. Karena namanya manusia ada senang ingin dipuji. Bahkan dia bilang, dulu kalau bukan karena saya, enggak ada. Ini ada saya aja. Itu pun duit saya sendiri. Enggak ada duit orang itu. Masya Allah. Ngeri. Ya. Ngeri itu. Ya. Jadi jangan sampai kita melakukan kebaikan itu menjadi sum'ah atau riya. Wa fil idhar idlalul fakir aidon. Termasuk juga ketika kita memberikan harta kepada yang fakir itu jangan merendahkan dia. Ya, lu kalau nggak dari gua lu nggak makan. Ya. Kita menganggap kita lebih hebat daripada yang kita beri. Ini pertanyaannya nih, pertanyaan. Ketika orang punya kewajiban mengeluarkan zakat, lalu dia keluarkan kepada fakir miskin, yang berjasa siapa? Fakir miskin, Pak. Karena dia sudah menerima apa yang diwajibkan. Kalau enggak bingung. Ini harta ini kalau enggak saya serahkan nih gimana? Kan sekarang menganggap yang memberi seolah-olah lebih mulia. Itu terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz.
Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini di dalam tarikh dikatakan dia khalifah yang kelima. Secara secara keistimewaannya. Ya. Padahal khalifah itu cuma ada 4 ya. Tapi memang pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini luar biasa. Sampai kalau ada orang kaya mau menyerahkan hartanya, kasih aja sama yang lain. Masya Allah. Tapi kalau sekarang negara aja masih mau ngumpulin zakat fitrah ini. Ya. Serahkan saja sama yang lain. Ada 2 di situ. Memang dia secara ekonomi sudah cukup, atau secara mental atau secara iman sudah cukup. Karena pada waktu itu yang ada pada mereka adalah memberi itu lebih baik daripada menerima. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Bahkan dalam tarikh itu, ya kalau bahasa kita ibu-ibu nih lagi beli sayur gitu kan. Ya, omongan mereka bukan lagi berapa, enggak, sayur udah beli aja. Pertanyaannya ibu-ibu, hari ini sudah baca berapa juz Quran? Bayangin kalau kehidupan sudah seperti itu. Ibu-ibu masih ngomongin harga bawang, harga cabai ya. Tapi pada waktu itu sampai ada itu. Jadi kalau orang ketemu, kam juz'an hadal yawm, berapa juz sudah ente baca hari ini? Masya Allah. Indah betul kehidupan. Ya. Artinya bagaimana kita mengarahkan kehidupan ini kepada keadaan yang sebenarnya. Maka saya pernah katakan itu, Ramadan ini kan mengungkap kekeliruan-kekeliruan kita. Paling tidak keliru bangun tidur. Sudah bangun aja tidur lagi. Tadi jam 3 bangun enggak? Bangun. 3:30 bangun enggak? Bangun. Tapi enggak ada di masjid, tidur lagi. Kok enggak ada di Al-Aqabah? Tidur lagi. Coba tes, nungguin anak telepon, ngapain? Ini contoh aja ini. Ya, kalau saya akan rewel sama mereka itu. Ya, mungkin rada kesel juga, saya mau menyinggung saya mulu, udah biarin, hari ini dia marah sama saya. Ya. Itu kenyataannya begitu. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak menikmati subuh berjamaah, apa ada taklid, kalau bulan lain rada berat ya? Lebih berat. Maka kita alhamdulillah. Jadi ketika kita memberikan itu, jangan merendahkan kepada orang yang kita beri. Bahkan sebetulnya bisa jadi dia yang lebih tinggi nilainya daripada kita. Buktinya apa? Ada riwayat orang-orang miskin ini, tapi orang miskin yang bertakwa ya, orang miskin yang dengan ibadah. Ya, tapi dia sabar dengan kemiskinan. Ya. Nanti di akhirat itu dibisikin oleh Allah di padang mahsyar itu. Ya. Kira-kira bahasanya begini. Aku bukan berarti tidak mampu menjadikan engkau ini kaya ketika di dunia. Ya. Tapi hari ini aku akan istimewakan engkau. Dulu ketika engkau hidup, kira-kira siapa yang pernah nolongin engkau, cari dia, tuntun dia, masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Kalau melihat begitu sih enakan jadi orang miskin di dunia. Ya kalau melihat begitu tuh, cuma tahan gak kita jadi orang miskin? Ya, jadi orang miskin yang sabar tahan apa enggak? Sehingga akhirnya di padang mahsyar nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah buat menolong orang-orang yang dulu pernah membantu kita tenteng dia ke surga, masuk ke surga. Masya Allah. Enak juga jadi orang miskinnya. Jadi di dunia enakan miskin, enakan kaya ini. Ini kan begini kan. Kalau riwayat itunya ya. Jadi orang miskin yang sabar dan orang kaya yang bersyukur, ya. Itu bedanya dengan yang masuk surga duluan siapa? Miskin. Dulu kan orang miskin. Bedanya setengah hari. Setengah hari itu hitungannya 500 tahun.
Jadi orang miskin udah masuk surga, orang kaya masih diimigrasi lah kira-kira kalau bisa. Ya, lagi masih bingung dia kelantang. Apalagi yang paspornya hilang gitu ya. Itu bedanya tuh. Makanya di sini jangan merendahkan orang fakir ketika orang kaya memberikan hartanya. Karena bisa jadi yang justru menolong dia. Kalau di sini oke, seolah-olah kita yang nolong dia. Tapi nanti di akhirat dia yang nolong kita. Kan sebenarnya di dunia ini nggak ada yang nolongin juga, kita masih bisa nyari sendiri kan sebetulnya. Ya, logikanya kan begitu. Kalau di akhirat nggak ada yang bisa menolong kita, nggak ada. Bahkan anak kita sendiri tidak bisa menolong kita. Ya, tapi ketika kita sudah memberikan kepada yang miskin tadi, di dalam riwayat dia akan menolong kita nanti dimasukkan ke dalam surga. Fa in khafa yatahamma bi adamil iqrar atau man la yubali minal fuqara bil akhdi bainal jamaah alaniyah wa atau gerusiran. Ya, kita kadang-kadang ini kan iya, kalau saya duitnya banyak lah kira-kira misalnya. Ya. Tapi saya kalau bersedekah tuh siron terus. Nggak ada orang yang tahu kalau saya suka bersedekah. Akhirnya orang-orang dengki juga kan. Ya, si fulan duitnya banyak tapi nggak pernah ngasih sama orang. Padahal dia selalu ngasih, cuma siron. Nggak ada orang yang tahu. Bahkan ada orang kalau ngasih sesuatu itu sama orang yang buta. Dia kasih sama yang buta. Sehingga yang buta sendiri nggak tahu siapa yang ngasih. Ini kan kalau ngasih dipoto. Iya kan? Dipoto. Ya itu modelnya. Walaupun dipoto bukan berarti tidak ikhlas ya. Bukan berarti tidak ikhlas. Cuma ada kemungkinan. Nah maka di sini terjadi. Andaikan kita memang takut orang lain. Muttahim itu bergira-gira. Kayaknya doang. Pelitnya juga sama. Padahal dia suka memberi. Tapi selalu siron. Nggak ada yang tahu. Makanya ya sekali-kali bolehlah memberi. Supaya orang tahu kalau dia juga suka memberi. Yang kasihan kan bukan dianya, orang kan iseng ya. Ini dia nggak pernah ngasih. Dia sendiri nggak pernah ngasih. Tapi orang nggak ngasih juga, dia omongin. Ya kan? Bahaya juga itu kan. Kasihan nggak? Kasihan. Makanya udah. Kalau terjadi seperti itu ya sudah. Kita sekali-kali memberikan dengan alaniyah. Supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadi fitnah. Ya. Karena orang-orang itu kalau memberi ya begitu. Ya. Orang-orang soleh itu kalau memberi, bahkan tadi. Kan ada riwayat tuh gini. Pernah Rasulullah itu selalu nyuapin orang yang buta. Nyuapin orang yang buta. Rasulullah nyuapin orang yang buta. Yang disuapinnya cerita ngejelekin Rasulullah. Ini yang disuapinnya nih, ya, ini orang Yahudi nih, ya, dia buta, tapi Rasulullah suruh memberikan makanan disuapin. Tapi dia ngomongin Rasulullah jelek-jelekin. Ketika Rasulullah sudah meninggal, digantikanlah oleh orang lain. Ya. Terus ketika digantikan oleh orang itu, kata dia, ini yang nyuapin ini beda sama yang kemarin-kemarin, kagak enak nyuapinnya, kira-kira gitu. Ya. Kalau kemarin yang nyuapin enak nih. Ini kok kagak enak nih, mungkin ada kasar gitu, mungkin sendoknya diketokin atau gimana gitu kan ya. Ya itu memang yang nyuapin kemarin itu sudah meninggal orang. Emang siapa tuh yang nyuapin saya? Disebutlah Rasulullah. Sampai dia ya ibaratnya kaget, akhirnya di situ baru dia masuk Islam. Ya. Kemarin jelek-jelekin, ternyata gue jelekin, ternyata enggak jelek banget gitu kan. Itu sampai begitu, ya. Jadi untuk melakukan kebaikan itu hati-hati betul, karena manusia senang dipuji. Ya. Ala yufsiduha bil manni wal adha. Di antara penyakit
orang yang suka memberi itu adalah menyakiti yang menerima dan menceritakan sama yang lain-lain. Itu dia loh dia. Kalau nggak gua kasih. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sodakoh kamu dengan sering menceritakan orang lain, bahkan menyakiti yang menerima. Jadi Pak, bisa jadi amalan kita ini dirusak sama siapa? Diri kita sendiri. Maka jangan sampai apa yang sudah kita lakukan itu kita rusak. Wa dzalika anal insan idaro'an nafsahu muhsinan ilal fakir muniman alaihi bil ito. Karena seolah-olah kalau orang itu sudah memberikan kebaikan kepada orang miskin, seolah-olah dia yang memberikan nikmat kepada orang itu. Ya, kalau nggak gua kasih malu udah mati. Ya, atau apalah istilah yang dipakai. Rubama hasola min hudalika. Maka jangan sampai kita melakukannya itu seolah-olah yang kita lakukan itu adalah kebaikan kita. Tidak, kebaikan Allah melalui kita berikan kepada yang lain. Walau haqqan nadra lirra'il fakir muhsinan ilahi biqabli haqqallahu alladhi huwa tuharatan lahu. Sebetulnya kalau kita mau melihat secara cerdas, ya, apa yang kita berikan itu sebetulnya adalah membersihkan diri kita. Jadi kalau kita sudah memberikan kepada orang lain, itu sebetulnya bukan dia yang hina, tapi sebetulnya kita menjadi mulia karena kita memberikan kepada orang. Kalau kita tidak memberikan, berarti kita yang hina. Apa hina kita? Karena kita punya sakit punya penyakit pelit, ya, tanpa sadar. Ya. Wa idastah tahdara ma dzalika ana ikhraju lizakah syurqan nikmatil ma. Fala yabqa bainu bainal fakir muamalah. Sebetulnya ketika kita sudah menyadari apa yang kita berikan ini adalah sebetulnya yang memberi itu mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia syukuri. Lalu dia berikan kepada yang fakir. Itu sebetulnya seperti tidak pernah melakukan apa-apa. Ya, tidak pernah melakukan apa-apa. Ya, dikatakan di sini tidak terjadi muamalah. Tidak terjadi ada hubungan antara fakir dan kaya di situ. Karena sebetulnya yang terjadi itu adalah melepaskan titipan dari Allah. Tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Saya itu meyakini betul tidak ada orang yang miskin di dunia ini. Miskin itu cuma perasaan aja. Sama dengan kaya kan perasaan aja. Sekarang orang kaya tidak merasa kaya, bahaya nggak? Bahaya. Jabatan udah banyak. Fasilitas sudah banyak. Nggak merasa kaya dia. Akhirnya nyolong lagi juga, kurang banyak kata dia. Ya. Allah tuh huwa agna wa ak. Nah, ini harus dipegang nih. Ya. Allah itu menjadikan seseorang kaya dan menjadikan seseorang cukup, tidak miskin. Ya. Miskin itu cuma untuk membedakan saja tadi. Ya, untuk membedakan apa? Membedakan ada yang harus memberi, ada yang harus menerima. Siapa yang harus memberi? Orang kaya. Siapa yang harus menerima? Orang miskin. Cuma membedakan itu saja. Tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Maka jelas betul kalau zakat. Siapa yang harus diambil hartanya, siapa yang harus menerima. Beda dengan pajak. Ada orang punya tanah 100 meter. Rumahnya mau roboh.
Bayar pajak nggak? Bayar. Nah, itu dahsyatnya. Ya, tahuan tanahnya cuma 100 meter, dijual rumahnya mau, tetap bayar pajak. Nah, makanya kaya dan miskin itu soal perasaan atau soal mental. Sedangkan Quran menyatakan kata miskin itu ada di dalam ayat tentang mustahil. Dan kaya itu kaitannya dengan muzaki. Orang yang berkewajiban menyerahkan hartanya. Li'annal fadla laysa bil mal wala naqsu bi adamihi. Karena keutamaan seseorang itu, kehebatan seseorang itu bukan karena harta. Atau bukan karena nggak punya harta. Jadi yang merasa punya harta tidak hebat. Sampai ada riwayat begini, Pak. Kalau orang itu begitu memuliakan atau sangat menghormati orang yang punya harta, setengah agamanya sudah hilang. Koruptor itu ada jamaahnya nggak? Ada nggak? Ada dia. Bahkan ada istilah, enakan sama koruptor daripada sama ustaz. Ustazmu dia nasihatin mulu, gue pulang gak dikasih apa-apa. Kalau sama koruptor, gue pulang kasih ongkos. Nah. Yang berikutnya, ayastasgira al-utyah bainal musta'dim lil fi'li mu'jabun bihi. Nah, ketika seseorang itu memberi, jangan katakan memberinya itu banyak. Ya, sebab kalau kita bilang yang gua kasih banyak, pasti dia bangga. Berapapun yang kita kasih, yang kaitannya bersedekah, jangan ada pada hati kita itu banyak. Tetap kita katakan itu sedikit. Karena kalau kita katakan banyak, kita akan menjadi mu'jabun bihi. Kita akan menjadi orang yang bangga. Apalagi gitu, ya dia masih gitu, banyakan gua kan. Ya. Berapapun yang kita berikan, tetap kita tidak boleh mengatakan itu banyak. Katakan itu sedikit. Wa qad qila la yutimul ma'ruf illa bisalasa. Bitasgirihi wa ta'jilihi wa sirrihi. Kebaikan itu tidak pernah sempurna kecuali kalau dilakukannya kita mengecilkan perbuatan kita itu. Yang kedua, kita lakukannya dengan bersegera, jangan entar dulu. Kemudian kita berikannya dengan rahasia. Itu akan sempurna. Pemberian kita, walaupun sudah tentu, yang namanya kita memberi kepada orang lain, rada susah ditutup-tutupi. Ya, kalau antum berikan sedekah ke mana? Ke panitia Al-Aqabah ini takjil kan ditulis. Ya, si fulan sekian, apa istilahnya? Paket ya, sekian paket. Maka di situ kita diuji. Ya, walaupun orang lain tahu, kita mohon ya Allah jangan sampai ibadah saya ini karena orang lain. Nggak bisa memang ditutupi. Ya. Karena itu sifatnya sunnah. Kalau yang wajib memang dikatakan harus dikasih tahu kalau yang wajib. Karena yang wajib itu memang harus dilakukan. Ada orang yang mengatakan begitu. Ya. Makanya kan kita nggak boleh. Yang namanya sholat wajib itu afdolnya di mana? Di masjid kan? Orang tahu nggak kalau kita ke masjid? Tahu. Makanya dianjurkan kalau sholat sunnah di rumah. Jadi kalau yang wajib memang mau nggak mau orang harus tahu. Tapi kalau yang sunnah diusahakan.
Haji itu hukumnya apa? Wajib. Karena wajib tidak ada masalah. Biar orang tahu kalau itu adalah wajib. Tapi kalau yang sunnah, boleh mendak-mendak kira-kira. Jadi orang wajib itu sama dengan kalau bayar zakat pun maka dikasih tahu, tidak apa-apa. Itu syiar. Ya, beda dengan yang sunnah. Kalau yang sunnah, contohnya tadi sholat. Makanya kalau ada orang bilang, kenapa ente kalau sholat nggak pernah ke masjid? Takut riya. Keliru. Yang namanya amalan wajib itu memang akan dilihat orang. Kalau perlu liatin kepada orang, kira-kira. Makanya dalam sholat, kalau yang wajib kita sholatnya di masjid, kalau yang sunnah di rumah. Bahkan dikatakan amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah itu lebih afdol dilakukan di rumah. Kecuali sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu sunnah apa wajib? Sunnah. Makanya orang yang nggak pernah sholat aja paling dulu datang. Ya, Masya Allah. Sama dengan malam nisfu Sa'ban itu. Nisfu Sa'ban itu penuh nggak masjid? Penuh. Sunnah apa wajib? Masya Allah. Ini kita ini makanya nih sunnahnya kencang, wajibnya. Nah, coba perhatikan. Justru kalau kita ini wajibnya sebetulnya insya Allah sudah oke, tinggal sunnahnya kita perkuat. Kita puasa wajib nih oke apa enggak? Kalau itu puasa sunnahnya, nah misalnya, ya Allah. Ya tapi memang ada orang, nah makanya antum harus punya amalan yang, kan pintu surga ada berapa? Pintu surga tuh ada 8. Ya, orang yang senang puasa namanya Royan. Ada pintu surga itu 8. Ya antum senangnya mana? Senang puasa, senang sodako, senang sholat. Ya, cari yang mana tuh? Kalau senang semua, masya Allah. Saya kalau puasa rada berat, Ustaz puasa sunnah. Ya udah dah. Terus nanti apa? Kalau sodako sehari 1000 juga oke. Nggak apa-apa udah. Itu aja tajemin dah tuh kira-kira. Ini sodakonya 1000 kagak, puasanya kagak. Maka ada selepas tabikul khairat, dari 8 pintu itu mana yang kita sukai. Coba antum cari dah tuh. Ya. Jadi jangan sampai yang 8-8-nya kagak ada yang nyampe itu. Ya mau masuk pintu mana entar. Ya. Dari yang 8 itu misalnya berapa pintu ya? Ya ini lebih hebat lagi dari pintu tol ini. Ya. Kan kita suka bercanda punya pintu tol 1 udah enak banget gitu ya. Nah, dari 8 pintu surga ini mana yang mau kita ambil? Ya. Kalau mungkin dari sisi harta, saya tidak banyak harta. Ya. Dulu saya ada jamaah itu senang puasa. Pokoknya puasa Daud itu menjadi makanannya. Ya. Ya. Sekarang orangnya sudah meninggal. Antum senang puasa, nikmati itu. Ya. Senang apa? Sodakoh, nikmati itu. Ya kalau 8-8-nya itu masya Allah. Ya minimal punya 3 pintu lah. Kalau 2 pintu ketutup, 1 kan masih terbuka. Ini 1 pintu tutup semua nih, dari mana masuknya kalau gitu. Ya. Nah, itu harus kita. Makanya ada pastabikul khairat. Pastabikul khairat itu artinya apa? Menyiapkan pintu-pintu yang kita bisa masuk nanti ke surga. Pintu yang mana? Jadikan itu pintu yang ideal. Gua kalau ini rada berat nih, gua. Ini kayaknya rada enteng. Kan kita ada begitu ya? Ada kita ini. Tadi yang saya contohkan tuh ada. Jamaah saya itu, masya Allah kalau puasa udah ngeri dah gitu. Ya, ngeri dah deh kalau udah puasa. Tapi sebagian kita kan kalau puasa rasanya udah loyo aja dah. Al-wadifah al-khamisah ayang tafi min mali ahallahu wajwadahu ahabbahu. Kaitannya dengan harta yang mau kita berikan, ya. Ini jam ini benar apa enggak nih? Benar ya? Ya, benar ya? Kalau yang harta yang kita mau berikan, pastikan dia halal. Ahallahu. Sebab Pak, kita memberikan harta yang haram itu tekor 2 kali.
duit kita kurang, pahalanya agak ada. Ya mending kasih makan ayam dah. Ya, kawan ayam kita gemuk, besok boleh dimakan ayamnya. Nggak bisa mirip. Nah, kalau gitu ayam makan uang haram jadi halal. Nah, ayam nggak ada urusan yang mau hukum dia mah. Ya, ya. Ya Anda kan nanti bisa ini kayaknya uang haram ini. Nggak mungkin saya sedekah ini. Jadi semua tiap orang kalau takut itu periksa ayam ya. Atau ada orang narkoba satu khusus ayam. Jadi kalau ada uang haram kasih ke dia. Ahallahu, pastikan. Ya. Kemudian kaitannya dengan harta yang kita berikan itu memang ini harta yang terbaik. Bukan harta ya kalau ibarat tadi itu. Ya. Kalau ada zakat apa? Zakat pertanian. Zakat pertanian kan padi. Padi dikumpulin. Begitu yang dijakatin, yang jelek. Justru yang harus diberikan yang paling bagus. Wala tayamamul khabisa minhu tunfikun. Jangan kamu berikan, dipilihkan yang jelek. Ya kan, walaupun kita suka anekdot kan. Begitu kotak amal lewat, kita ambil dompet. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Yang dipilih mana? Itu pun 2.000 yang jelek kan masih dipilih lagi. Itu walaupun anekdot kadang-kadang memang kita masya Allah. Rasanya ngambil yang 100.000 gimana? Ya. Itu memang karakter manusia begitu. Makanya harus dilawan. Ya sekali-kali lah ngelawannya kalau itu. Ya, jangan tiap ketemu kalah mulu sama 100.000. Makanya kan ada cerita itu 100.000, 50.000 sampai dia ngobrol di dompet. Dia ngobrol di dompet tuh. Nanti kalau hari Jumat kata yang 100.000 gue yang diambil katanya buat kotak sodako. Katanya mau bilang enggak. Kata yang 2.000 gue, ayo ntar buktiin. Ternyata yang terbukti yang 2.000 tuh kan gue yang menang kan. Makanya yang 100.000 sedih Pak. Sedih dia. Ya. Makanya ada teori dalam sufi itu harta yang ada pada dermawan dengan harta yang ada pada orang bakhil itu ngerinya luar biasa mereka. Jadi harta yang ada pada orang dermawan itu senang juga dia ya Allah. Ntar gue mau dikasih siapa? Ntar. Tapi kalau yang pelit nih, apalagi korup dia tambah bingung aja. Mau keluar dari dompet kagak bisa. Ya. Tapi perasaannya luar biasa. Makanya yang di dompet ini kalau kita pegang tuh mereka berisik apa enggak sekali-kali. Kalau berisik jangan-jangan gusar juga, buru-buru keluar. Nah, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Ya. Allah itu adalah baik dan Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Jadi apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Nah, kalau pertanyaan Pak Bisri kemarin itu dalam doa itu wa in kana haroman fatohhirhu. Ya. Andaikan engkau memberikan kepadaku yang haram, ya, bersihkan. Pengertiannya jangan sampai kita mendapatkan rezeki yang haram. Emang nggak ada jalan lain lah. Emang ada orang yang tiap hari selalu ngejar rezeki yang haram? Ada Pak? Ada. Ya. Tiap hari malakin orang. Ya. Ada itu. Makanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, maka harta yang dicintai oleh kita, itulah yang perlu buru-buru kita berikan. Kisahnya Umar bin Khattab. Kisah Umar bin Khattab ketika dia panen korma. Lalu dia ngontol panen korma itu. Begitu cintanya dia. Begitu keluar dari kebun kurmanya, sholat jamaah asarnya ketinggalan. Akhirnya Umar marah.
Ini gara-gara kebun kurma jamaah asarnya ketinggalan. Maka akhirnya kebun kurmanya jadi kafarah. Sudah kalau gitu, ini yang menghalangi saya melakukan jamaah. Makanya kebun kurmanya disedekahkan ke Baitullah. Masya Allah. Ya, makanya Bapak kalau terlambat sholat, Bapak bayar kafaroh. Ya, ini terlambat sholat, Allah juga tahu kalau gue sibuk gitu. Ya, saya kira ini masih terlalu panjang, tapi saya kira apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami. Yang jelas, Allah tidak pernah berhenti memberikan rizki kepada kita. Ya, termasuk fulus. Ya, cuma besar kecilnya relatif. Tapi kalau hari ini kita dapat, ya Allah kita berikan, kira-kira buat seminggu cukup enggak? Pokoknya dihitung terus. Ya, tapi tetap berpikir bagaimana kita bisa memberi sesuatu yang sudah Allah beri. Jangan doanya kencang banget. Begitu dikasih, nah, ada. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian teman sekalian penyampaian manis materi mengutak hikmah. Mudah-mudahan menjadi pemicu untuk kita semua, untuk kita selalu berpikir diri sejauh mana puasa yang kita jalan sampai dengan 17 hari ini, dan sejauh mana sunnah-sunnah kita, puasa kita atau sholat-sholat wajib dan sunnah kita yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi mendapat pengaruh untuk kita semua untuk kita laksanakan dalam kehidupan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, seperti biasa sebelum kami tutup, kami silakan jemaah untuk bisa bertanya. Ya, silakan Pak. Betul. Apakah harta yang kami miliki yang sudah tercampur dengan yang haram itu bisa direduksi menjadi sesuatu yang haram, baik yang kita berikan maupun yang kita konsumsi? Wala talbisul haqq bil batil. Yang hak dengan yang batil nggak bisa nyampur. Kita harus yakin betul. Ya, beda kalau yang sudah lewat. Ya Allah, dari kemarin 3 tahun makan yang haram gitu kan. Ya Allah, gimana ini? Ya sudah. Tinggal kita istighfar banyak berdoa. Wala talbisul haq bil batil. Tidak bisa yang batil dengan hak dicampur aduk. Wa antum ta'lamuna, dan antum tahu itu sebetulnya. Ya. Kita tahu ini hak, ini batil. Tidak bisa dicampur. Dulu saya baca di Harian Republika kalau tidak salah. Ada orang sakaratul maut. Sakaratul maut pokoknya lama betul. Enggak mati-mati lah kasarnya. Ya. Tapi setelah itu ada orang nanya, jangan-jangan dia menyimpan harta yang haram. Kira-kira gitu ceritanya. Lalu masih bisa dialog, ternyata memang dia ini orang baik sebetulnya. Ya, dia orang baik. Ya, kalau bahasa gampangnya, dia punya rekening yang halal, punya rekening yang haram. Kan katanya, kan kalau di instansi itu kalau nerima uang ya terima aja, kalau nggak nerima malah diomelin kan gitu ya. Walaupun tahu itu haram kan kira-kira gitu kan ya. Terima aja, dia terima. Cuma dia pisahin. Dia sadar kalau ini harta haram. Akhirnya dia disimpan di rekening yang haram gampangnya. Sebenarnya cerita itu dia kasih tahu, dia cerita ada rekening ini harta yang haram. Bahasa gampangnya jangan dimakan oleh keluarga. Ya entah caranya gimana lah itu. Ada yang mengatakan ini disodakohin saja dah. Baru setelah itu meninggal. Sampai seperti itu. Ya. Itu kalau hartanya banyak, kalau dikit, ya dikit sama banyak mungkin sama aja kalau haram tetap nyampur. Ya, jadi gitu beda ya. Wala talbisul haq bil batil. Maka kita pastikan ya, yang kita terima itu harus jelas. Karena
Al halalu bayyinun wal haram bayyinun. Wa ma bainahuma umurun mutasyabih. Kalau dia tidak halal, tidak haram berarti subuhat. Subuhat itu hukumnya apa? Secara konkret dia haram, artinya tidak bisa kita pakai. Ya, harus dipastikan. Ini kan enggak, ini halal apa haram ya? Halal aja dah. Ya. Jadi kalau dia belum pasti, karena ada kemungkinan. Ya kalau antum misalkan pernah ya diberikan uang oleh seseorang gitu kan, antum habis kerja ini diberikan uang. Itu halal apa haram? Karena riwayatnya begini. Amil zakat itu kan pejabat kalau bahasa gampangnya. Kan zakat itu sebenarnya kan harus diambil oleh negara. Amil zakat satu hari dia datang ke muzaki. Kata muzaki, ini kewajiban harta saya keluarkan. Ini buat ente, bahasanya begitu. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, dia lapor kan? Ini harta si fulan. Tapi ini harta yang dia berikan buat saya. Pertanyaan diberikan halal apa haram? Ternyata haram, kata Rasulullah. Sebab kalau ente tidak jadi pejabat itu nggak mungkin ente nerima. Iya kan? Dia ngasih karena dia pejabat. Kata Rasulullah haram. Walaupun bahasanya tadi, ini kewajiban saya, ini buat ente. Kata Rasulullah, kenapa? Kalau ente tidak menjadi pejabat zakat, ente tidak akan menerima dari orang. Maka dikatakan hukumnya haram. Maka kalau di pejabat apa kasih hadiah namanya? Gratifikasi hati. Itu kan karena apa? Ada pejabat. Nggak ada orang datang ke saya tuh misalkan siapa Ustaz, hadiah buat Ustaz, enggak ada. Begitu faedahnya? Wala talbisul haqq bil batil. Maka pastikan yang kita terima itu halal. Maka bergaullah dengan orang-orang yang duitnya halal. Bisa kita yakin. Kalau dikasih sama dia, wah dia jalan. Makanya kan ada dalam kitab Adabus Syam itu, kalau ikut buka